Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini Bapak akan meneruskan pelajaran kita berkenaan dengan ilmu fiqhul waris. Ilmu apa? Fiqhul waris. Baik, pada materi yang telah lalu Bapak sudah perkenalkan kepada kalian berkenaan dengan fiqhul waris itu ada yang disebut dengan furudul muqaddarah. Pertanyaan Bapak sebagai pembukaan, furudul muqaddarah yang ada dalam Al-Qur'an ada berapa? Baik, coba Putra sebutkan 1 sampai 3 saja. Nah, kemudian Putri, 3 laginya. Iya, pintar, berarti kalian belajar di rumah ya. Nah, sekarang siap mengikuti pelajaran berikutnya? Pelajaran berikutnya berkenaan dengan ashabu furud yang sudah kita kenal, furudul muqaddarah yang sudah kita kenal. Tadi ada 6, bagian setengah, bagian seperempat, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Insya Allah hari ini kita akan bahas berkenaan dengan furudul muqaddarah dan ashabu furudnya yang mendapat bagian setengah. Kalian lihat di slide ini, yang mendapat bagian setengah itu suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari keturunan laki-laki, seorang saudari perempuan sekandung, kemudian seorang saudari perempuan seayah. Ada berapa orang yang akan mendapat bagian setengah? 5. Sebutkan 1. Suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari keturunan laki-laki, seorang baik, kalian sudah paham bahwa yang mendapat bagian setengah adalah 5. Bapak ulangi lagi, suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari keturunan laki-laki, seorang saudari perempuan sekandung, seorang saudari perempuan seayah. Tolong digarisbawahi, di sini dikatakan seorang cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Kalian laki-laki, apabila nanti di kemudian hari kalian menikah dan ditakdirkan Allah punya anak, maka anak kalian ke bapak kalian itu pernah panggil kakek. Nah, itu teh anak kalian namanya cucu, seorang cucu apa? Seorang cucu dari keturunan laki-laki. Itu berhak mendapat warisan dari bapak kalian. Nah, untuk putri, kalau kamu nanti nikah dan punya anak kamu kepada bapak kamu itu apa nisbatnya? Itu namanya cucu perempuan dari keturunan perempuan. Dapat nggak? Enggak. Jadi gimana tuh solusinya untuk putri? Kasiannya, kalau putra tadi ada bagian, kalau putri tidak ada bagian. Kasih jangan putri. Kasihnya gimana? Ketentuan begitu. Ya, seorang cucu perempuan dari keturunan laki. Baik, putri itu menikah pasti sama laki. Nah, laki-laki itu punya ayah. Anak kamu dari suami kamu itu cucu perempuan dari keturunan laki. Berarti yang putri mintanya kemana? Ke mertua. Sampai situ dulu paham? Awas, ini jangan ngantuk, jangan moleng. Soalnya ini pelajaran ilmu waris.
tidak secara gampang kita menentukan pada pelajaran fikih biasa. Baik, bisa diikuti? Nah, kalau sudah dipahami bahwa yang mendapat bagian setengah itu ada 5, di antaranya suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari laki-laki, seorang saudari perempuan sekandung, kemudian seorang saudari perempuan seayah. Insya Allah kita bahas berkenaan dengan yang pertama. Siapa yang pertama? Suami. Suami siapa? Suami istri. Kalau suami istri, dua-duanya tuh. Terus yang wafatnya siapa? Oleh karena itu, di dalam ilmu waris, Bapak perlu camkan kepada kalian, ketika ada seorang wafat, maka itu yang ditinggalkan si mayit nisbatnya apa ke si mayit. Jadi disebut seorang suami itu yang dimaksud adalah suami si mayit. Ulangi lagi, suami siapa? Suami si mayit. Berarti istrinya yang wafat. Ini Nyonya Ek meninggal dunia. Nyonya Ek meninggal dunia, kemudian meninggalkan suami. Suami siapa? Suami si mayit. Kenapa Bapak katakan itu? Perlu kalian pahami nanti kalau tidak begitu, seorang itu bisa disebut suami, kata siapa? Kata istrinya. Kalau kata anak, ya bapak ayah. Masa disebut suami juga, gitu kan? Kalau kata saudaranya, kakak, adik kan? Kalau kata ponakannya, paman. Maka selalu apa katakan dinisbatkan kepada si mayit. Itu yang dimaksud. Baik, kita akan bahas berkenaan bagian suami. Lihat ke slide ini, semuanya kelihatan dari yang sudut sana paling jauh, yang ujung sana daerah utara. Slide ini Bapak sudah buatkan berkenaan skema manakala seseorang wafat. Kenapa Bapak bilang seseorang wafat? Karena ketika ngomong istri wafat, istri itu istrinya siapa, gitu kan? Gitu kan? Kemudian juga istri itu kata siapa? Jelas ini seorang perempuan yang wafat, maka dia akan meninggalkan suami. Bisa diperhatikan dulu slide-nya? Sok simak baik-baik. Sudah meresap ke dalam ini otak kalian? Hei, apa jelaskan sekarang? Manakala seseorang wafat, yang ditinggalkannya adalah suami, kedua ibu, ketiga ayah. Maka yang terjadi adalah suami mendapat bagian 1/2 atau setengah, sebagaimana yang kita tadi jelaskan. Bagian setengah itu yang pertama adalah suami. Yang perlu kalian catat, yang perlu kalian pahami adalah bahwa ketika suami mendapat setengah, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak bersama keturunan si mayit. Lagi-lagi Bapak katakan, tidak bersama keturunan si mayit. Itu yang dimaksud anak, itu namanya keturunan si mayit. Lagi-lagi Bapak disebutkan, anak itu anak siapa? Anak si mayit. Anak si mayit itu prosesnya dari mana? Anak si mayit itu prosesnya bisa hasil usaha suami ini dengan istri yang wafat ini,
atau sebelum menikah dengan suami yang ini si istri sudah bawa anak. Di mata si istrinya, anak yang dibawa suami anak apa? Anak tiri. Tapi di mata si mayit anak beneran kan? Makanya patokannya tadi bersama keturunan si mayit. Awas, ingat-ingat ini, bersama keturunan si mayit. Ada yang mengalami apa? Ada saya. Baik. Kemudian dalam posisi ini ibu mendapat bagian 1/3. Kenapa ibu mendapat bagian 1/3? Karena lagi-lagi ketentuannya ibu mendapat bagian 1/3 disebabkan tidak bersama keturunan si mayit. Kita belum bahas ibu secara detail, tapi sedikit Bapak kasih arahan bahwa ibu mendapatkan bagian 1/3 itu karena tidak ada si mayit, tidak ada apa? Tidak ada anak, tidak ada keturunan si mayit. Tapi manakala si mayit yang meninggalkannya bersama keturunan, ibu pun akan terhalang dari bagian 1/3, jadi mendapat bagian 1/6. Itu namanya hajbu nukson, terhalang sebahagian. Gedean 1/3, gedean 1/6. Gimana ini? Bisa dilanjutkan nggak ini? Gedean 1/3, gedean 1/6. Ya gedean 1/3. Kamu nanti istirahat, beli semangka. Semangka itu kamu belah dibagi 3. Bandingkan lagi, yang satu beli lagi semangka. Semangka itu dibelah dibagi 6. Nah, bagian-bagian itu yang gedean yang mana tuh? Gedean 1/3, gedean 1/6. Gedean 1/3. Paham? Paham. Baik, lanjut. Nah, ayah, Bapak sedikit bahas berkenaan dengan ayah ini. Ayah, dia akan mendapat bagian sisa. Lagi-lagi syaratnya tidak bersama keturunan si mayit. Tapi manakala ayah mendapatkan bersama dengan keturunan si mayit, maka bagian ayah akan berubah. Dia mendapat bagian 1/6. Itu manakala bersama keturunan si mayit yang laki-laki ataupun yang perempuan. Bapak belum bahas lebih lanjut, tapi karena pagi ini, hari ini, insya Allah kita konsen membahas bagian setengah, dan bagian setengah yang kita bahas pada hari ini adalah bagian yang akan diperoleh oleh suami. Maaf, satu lagi. Di sini ada saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki kandung siapa? Saudara laki-laki sekandung si mayit. Dia tidak mendapatkan waris sedikit pun karena terhalang oleh ayah. Kalau sisa sudah didapat, tidak ada sisa-sisa lain kan? Sisanya sudah diambil, ayah mendapatkan sisa, berarti saudara laki-laki sekandung dia tidak mendapat apa? Tidak mendapat apa-apanya. Kenapa? Karena terhalang oleh ayah. Sisanya sudah dihabiskan oleh ayah. Baik, kita belum terlalu jauh ke sana, tapi lagi-lagi Bapak katakan konsentrasi kepada bagian setengah. Kelebihan. Balik lagi, lihat saja di sini. Nah, kalau yang terjadi tadi kasusnya kita bercerita tentang bagian ashabul furud yang mendapat bagian setengah. Satu di antaranya adalah suami. Sedangkan kasusnya ketika seseorang wafat yang ditinggal suami, ibu dan ayah,
maka cara perhitungan warisnya seperti ini. Lihat dulu yang jelas, kemudian diamati, dimasukkan ke dalam. Sudah kelihatan jelas? Baik, kalau sudah kelihatan jelas, sekarang Bapak terangkan lagi supaya lebih meresap ke dalam hati kalian. Di sini seseorang wafat yang ditinggalkannya adalah suami, mendapat bagian setengah. Karena tadi sudah Bapak jelaskan, dia mendapat bagian setengah. Kenapa? Karena tidak bersama keturunan si mayit. Kemudian ibu mendapat bagian sepertiga. Kenapa mendapat bagian sepertiga? Kenapa mendapat bagian sepertiga? Pinter yang di sebelah utara. Karena tidak bersama keturunan si mayit. Nah, kemudian ayah mendapat sisa. Kenapa ayah mendapat sisa? Lagi-lagi karena tidak bersama dengan si mayit. Paham nggak? Bisa dilanjutkan? Apa ulangi lagi? Suami mendapat setengah disebabkan tidak bersama keturunan si mayit. Ibu mendapat bagian sepertiga juga disebabkan tidak bersama keturunan si mayit. Kemudian ayah mendapatkan sisa karena tidak bersama keturunan si mayit. Sampai situ dulu paham? Paham. Nah, sekarang kita sudah temukan angka 1/2, 1/3. Maka cara perhitungan yang mudah untuk membagikan waris dalam kasus seperti ini adalah kita temukan asal masalahnya. Angka yang bisa dibagi 2 dan dibagi 3 adalah angka 6. Bisa kan? Oleh karena itu, setengah dikali 6 sama dengan 3. 1/3 dikali 6 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Asal masalahnya tadinya AM-nya adalah 6. 6 diambil 5 tinggal berapa? 1 itu buat siapa? Buat ayah. Seandainya si mayit meninggalkan harta 6 miliar, maka 6 miliar dibagi 6 sama dengan 1 miliar. Kok ragu-ragu ya kamu bagi duit? Kebanyakan apa 1 miliar? Nah, kalau yang terjadi seperti itu, suami tadi kan mendapat bagian 3. Berarti 3 kali 1 miliar sama dengan 3 miliar. Dan untuk ibu kebagian 2 miliar. Untuk ayah 1 miliar. Kalau si mayit meninggalkan harta 6 miliar. Kalau 6 juta berarti ya, suami dapat juta. Istri, ibu kemudian ayah kalau 600.000 300.000, kemudian 200.000, kemudian ayah 100.000. Kalau punya utang, maka ahli waris membayar hutang si mayit. Begitu. Paham? Kalau tidak paham, silahkan tanyakan apanya yang sulit dari pelajaran ilmu waris ini. Gampang kan, tinggal bagi-bagi duit aja. Kalau duitnya ada. Paham? Ada waktu. Baik, kalau sudah paham, itu sudah dicatat, sudah dimasukkan ke otaknya. Baik, sekarang
Nomor satu adalah yang mendapat bagian setengah itu adalah suami. Yang kedua, karena itu belum masuk semua, kalian boleh lihat di papan tulis. Ya. Sekarang insya Allah akan kita bahas berkenaan dengan seorang anak perempuan yang mendapat bagian setengah. Apa, tulis singkat saja, anak PR. Seorang anak perempuan akan mendapat bagian setengah manakala dia hidup seorang diri. Ulangi lagi, seorang perempuan dia akan mendapat setengah kalau dia seorang diri. Dengan kata lain, anak tunggal. Ada di antara kalian yang menjadi putri tunggal, tidak punya kakak, tidak punya adik? Hah? Ada? Ya. Kalian kalau di rumah jadi putri tunggal, maksudnya tidak punya kakak adik, baik laki-laki maupun perempuan. Asli itu mah putri tunggal. Dia hanya seorang diri. Nah, bagiannya adalah untuk anak perempuan yang seorang itu, bagiannya adalah setengah. Itu. Seandainya yang terjadi menimpa sebuah keluarga itu, seseorang wafat, kemudian yang ditinggalkannya hanya putri tunggal saja, hanya seorang anak perempuan saja, dia hanya mendapat bagian setengah. Kalau itu terjadi dan tidak ada siapa-siapa lagi, maka yang setengahnya lagi mau dikemanakan? Ke siapa? Kalau tidak punya siapa-siapa lagi, yang setengahnya lagi mau dikemanakan? Yang setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal untuk keperluan kaum muslimin. Maka kalian kalau ditakdirkan jadi anak tunggal dan si mayit tidak meninggalkan siapa-siapa, harus ridho. Yang setengah lagi diserahkan kepada Baitul Mal. Ya. Baik, kalau seorang anak perempuan yang ditinggalkannya dapat setengah, siapa lagi kira-kira dengan si mayit yang masih ada nggak? Siapa? Apanya si mayit yang mau tinggalkan sini ada, saya ada nggak? Nggak ada mah udah aja ambil, nggak susah. Kalau ditakdirkan ada, siapanya? Yang lainnya? Kenapa? Kakek. Ya. Kakek katanya, si mayit meninggalkan anak perempuan, kemudian meninggalkan kakek. Siapa lagi kira-kira masih ada? Selain kakeknya? Nenek. Neneknya si mayit. Baik, kita hapus dulu kalau ininya dari nenek. Baik, ini request kalian bahwa ketika seorang wafat yang ditinggalkannya seorang anak perempuan, kemudian nenek, dan yang terakhir adalah kakek. Jadi si mayit ini istimewa, anaknya cuma satu, tapi kakek neneknya masih ada. Saya saja. Coba jelaskan dulu. Nenek itu nanti kamu ketemu dalam pembahasan selanjutnya. Ada nenek dari pihak bapak yang menurut jumhur ulama
nenek dari pihak bapak dia terhalang oleh bapak dan ibu. Yang kedua, ada nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu itu jumhur ulama mengatakan bahwa dia terhalang oleh ibunya si mayit, tapi tidak terhalang oleh bapaknya si mayit. Jadi nenek sakti nenek yang mana? Nenek sakti nenek yang mana? Nenek dari pihak ibu, karena dia terhalang oleh ibu. Tapi sebagian ulama ada mengatakan begitu. Tapi nenek dari bapak terhalang oleh bapak, terhalang oleh ibu. Pokoknya sekarang kita bahas adalah nenek-nenek gitu kan. Nah, ketika seorang wafat yang ditinggalkannya adalah seorang anak perempuan, kemudian nenek dan kakek, maka kita temukan angka 2 dan angka 6. Berarti angka yang bisa dibagi 2 dan dibagi 6 adalah angka 6. Baik, jangan malu-malu atuh jawabnya. Sekarang setengah dikali 6 sama dengan 3. 1/6 dikali 6 sama dengan 2. Jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan. Asal masalahnya adalah 6 diambil 4 sama dengan 2. Buat siapa 2 itu? Ini bukan super, maaf. Kalau kasusnya yang terjadi adalah seseorang wafat yang ditinggalkannya seorang anak perempuan, kemudian nenek, kemudian kakek, maka yang terjadi seorang anak perempuan mendapat bagian setengah disebabkan dia hanya seorang diri. Nenek mendapat bagian 1/6 karena prudo muqaddarah nenek itu 1/6, dan kakek mendapat bagian sisa. Oleh karena itu kita temukan angka 2 dan angka 6, maka asal masalah yang bisa dibagi 2 dan 6 adalah angka 6. Hasilnya adalah setengah dikali 6 sama dengan 3, 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Jumlah ashabul furud adalah 4. Asal masalahnya adalah 6. 4 diambil 6 sama dengan 2. 2 itu sisa buat. Lagi-lagi Bapak katakan, sekiranya harta yang ditinggalkan si mayit 6 miliar, maka seorang anak perempuan di sini akan kebagian sebanyak 3 miliar. Nenek akan mendapat bagian 1 miliar, sedangkan kakek mendapat bagian 2 miliar. Bisa dipahami? Apa yang tidak dipahaminya? Kalau sudah bisa dipahami, Bapak bisa kasih latihan? Siap? Insyaallah. Baik. Kalau sudah siap, bisa dipahami, ini kita bahas. Sekarang latihannya kalian di bagian ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki.
Kalau sudah paham, Bapak kasih soal latihan. Soal latihannya adalah ketika Mr. X, Nyonya X meninggal, yang ditinggalkannya seorang cucu, kemudian ibu, lantas paman. Maka Bapak kasih hasilnya, ketentuannya untuk cucu perempuan dan ibu, kemudian untuk paman. Sekarang kalian usahanya tinggal menentukan asal masalah. Gampang kan? Menentukan asal masalah. Baik, nanti Bapak minta perwakilan dari putra 1 orang dan putri 1 orang ke depan. Tidak monoton, biar Bapak saja yang ngomong, kalian juga ke depan harus bisa tampil. Kan sudah dijelaskan. Kalau belum dijelaskan kan nggak ngerti. Berapa lama waktunya? 5 menit? 10 menit? Putra ada yang sudah? Putri? Tentukan asal masalah. Asal masalah itu adanya di sini. Silahkan, ada masalah, Bapak harus cari asal masalah, bukan buat masalah. Tapi kalian disuruh cari asal masalah. Putri bisa, ini putri kelompok putri, putra kelompok putra, dan nanti akan ada yang presentasi ke depan, temuan dari putra dan putri. Kali aja beda. Baik, ada yang sudah? Putri? Ya, sebentar lagi nanti Putri suruh ke depan, dan perwakilan dari putra juga setelah bisa menyelesaikan masalah, mencari asal masalah, bukan membuat masalah. Baik, sudah Putri siap? Silakan Putri ke depan. Siapa yang jadi juru bicaranya? Baik, teman-teman yang ada di belakang, tolong simak hasil dari yang dikemukakan oleh Putri Vanesha. Bahwa dia akan mengungkapkan hasil berkenaan bagian seorang cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Dan Bapak sudah jelaskan itu. Usaha kalian yang sederhana adalah tinggal cari asal masalah. Udah siap? Sok, lihat ke sini ke depan. Mau ditulis dulu, nanti disebutkan hasilnya. Ditulis katanya, biar temannya ada yang bisa nyontek. Bisa ilmu, bisa tahu gitu kan. Diusahakan ke bawahnya sama itunya ya. Titik-titiknya. Ya, sama-sama di atas ada tuh. Sama salah, iya. Jumlahnya
Iya, lihat teman-teman ke depan semuanya bahwa Vanessa sudah menyelesaikan untuk kasus nomor 3 berkenaan ketika seseorang wafat yang ditinggalkannya seorang cucu perempuan, kemudian ibu, paman. Maka hasilnya adalah sebutkan. Ibu mendapat dari sini dulu, cucu. Perempuan mendapat 3, ibu mendapat 2, paman mendapat sisanya 1. Iya, jadi jumlahnya 6. asal masalahnya 6. itu adalah pas. Silahkan yang lain ada koreksi? Tidak? Setuju? Setuju? Benar apa yang disampaikan oleh Vanessa? Ya, beri tepuk tangan sama Vanessa. Baik, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Gampang ya? Vanessa aja udah bisa tuh. Nanti si Eji suruh ke depan ya. Dari perwakilan putra. Masih ada waktu? Kita kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan seorang saudari perempuan kandung. Masih kita bahas bagian setengah yang sekarang ini kita bahas adalah seorang saudari perempuan sekandung, saudari PR sekandung. Sok giliran putra sekarang. Putra, siapa saja yang ditinggalkan si mayit ini selain saudari perempuan sekandung? Suami. Siapa lagi? Udah. Baik, sekarang untuk kasus yang ketiga berkenaan dengan ketika seseorang wafat yang tinggalkannya saudari perempuan sekandung, suami, dan ibu. Maka sudah Bapak kasih bagiannya supaya kalian tidak kabur. Sekarang tugasnya wabil khusus untuk anak laki-laki nanti yang akan ke depan, tentukan asal masalah. Sekarang Putri ngasih saran, ngasih masukan sama Putra. Kenapa? Nanti kalau ada yang ditanyakan, sekarang uruskan dulu solusinya. Cari asal masalah. Bukan cari masalah, bukan buat masalah. Tapi cari asal masalah. Putra dengan kelompok putranya, karena tadi Putri sudah ke depan dan bisa menyelesaikan
asal masalah. Sekarang tuntutannya untuk putra. Cari asal masalah. Bukan cari masalah. Putri bisa bantu rembuk. Putranya kasihan tinggalan. Gurunya mah cepetan Pak siapa? Gurunya cepetan putra ya. Kalau masih bermasalah, nanti kita tuntaskan masalah. Nah, sekarang kalian tugasnya sederhana, cari asal masalah. Saya dibantu Pak Nesya. Silahkan Putri juga turut berpikir. Di depan ada apa? Bukan kalkulator itu. Remote. Hitungnya pakai remote. Ada yang berani ke depan? Silahkan. Pegang spidolnya. Siapa? Iya. So, sekarang cari asal masalah. Ada nggak ada spidolnya? Ada yang bawa spidol lagi? Putri biasanya kan nyimpan spidol. Sekretaris ada? Spidol apa sudah habis? Iya. Coba sebutkan Tio hasil temuannya terkait kasus ini. Satu per 2 kali 6 ini 3 1 per 2 kali ini 3. Jadi kalau ibu habis sama siapa? Sama suami sama saudari perempuan kandung. Iya, silahkan duduk, berikan tepuk tangan buat temannya. Kalian sudah ikhtiar, apapun kesepakatan kalian, apapun hasil ikhtiarnya, kita hargai usahanya. Kira-kira Putri ada punya solusi lain berkenaan dengan kasus yang sini? Ada yang sudah punya temuan? Baik, lihat coba tulis semuanya. Kalau kasusnya seperti ini, maka yang terjadi tetap saja kita cari angka yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Sama dengan berapa AM-nya? 6. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Bapak belum terangkan lebih jauh, tapi ini sekedar kasus karena kalian tadi permintaannya seperti ini. Adalah saudari perempuan sekandung bagian setengah, kemudian suami mendapat bagian setengah. Bapak ulangi lagi. Setengah dikali 6 sama dengan 3. Setengah dikali 6 sama dengan 3. Sepertiga dikali 6 sama dengan
Jumlah berapa? Baik. Sekarang kalau kebetulan kasusnya seperti itu, walaupun Bapak belum bahas jauh, tapi sekedar pengetahuan bagi kalian nantinya, itu saudari perempuan sekandung dapat setengah. Kenapa bagiannya dapat setengah? Karena dia seorang diri. Suami kenapa mendapat bagian setengah? Karena tidak bersama keturunan. Ibu ini, kalau menurut sebagian ulama, kesepakatan ulama bahwa dia akan mendapat sepertiga selama saudarinya itu cuma seorang. Tapi kalau saudarinya 2 orang ke atas, saudara-saudara si mayit, maka ibu akan kena haji bunukson dari sepertiga menjadi 1/6. Kalau kasus yang kalian temukan seperti ini, maka yang terjadi adalah setengah dikali 6 sama dengan 3, setengah dikali 6 sama dengan 3, sepertiga dikali 6 sama dengan 2. Jumlahnya adalah 8. Berarti AM yang ini dicoret. Sekarang harta itu dibagi 8. Itulah yang disebut dengan tashihul masalah. Jadi penyelesaian soal. Itu juga yang diistilahkan dalam ilmu waris namanya apa tuh? Aul. Aul itu ditinggikan. Jadi asal masalah ke-6, asal masalah dari 6 menjadi 8. Disebabkan tidak ada yang bisa menghalangi si ibu. Saudari perempuan sekandung tidak bisa menghalangi ibu. Suami tidak bisa menghalangi si ibu. Ibu tetap kekeh harus mendapat bagian. Tapi jumlah asal masalahnya ketika ini dipaksakan, hasilnya adalah 8. Maka sekarang pembagiannya dibagi 8. Dari 6 itu sekarang naik jadi 8. Apa kasih contoh? Asal masalah itu alat. Kamu kalau mau naik ke lantai 2 pakai apa? Tangga. Kita butuh tangga. Punya tangga berapa meter? 6 meter. Gitu kan? Ketika 6 meter, nyampe enggak ke lantai 2? Tidak nyampe. Berarti tangganya harus disambung. Tambah 2 meter lagi. Nanti satu saat kalian menemukan kasus di mana ashabul furud itu jumlahnya kurang dari asal masalah. Misalnya asal masalahnya 6, hasilnya cuma 5. Itu nanti bakal dirad. Berarti harta dibagi 5. Bapak kasih contoh lagi. Kalian punya tangga 6 meter. Naik pada ketinggian 5 meter sudah nyampe. Mau dipaksakan ke lantai ke 6 meter? Ya nggak usah, berhenti sampai di 5 meter. Maka nanti akan kalian temukan apa yang dinamakan aul, bahwa jumlah ashabul furud lebih besar dari asal masalah. Namanya aul. Tapi nanti juga kalian akan mendapatkan kasus di mana jumlah ashabul furud lebih kecil dari asal masalah. Itu namanya rad. Baik. Masih bisa diikuti? Masih puyeng? Ya. Anak-anakku sampai di sini dulu. Kalau agak puyeng nanti refresh dulu. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi masih dalam bahasan ashabul furud bagian setengah. Bagian berapa? Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah buka lagi, dan sebelum masuk Bapak akan tagih kembali hal-hal yang berkenaan dengan ashabul furud bagian setengah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.